RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Toli Toli, Buol dan juga Parigi Motong dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Dan pendengar, pagi ini kita bersama dalam segmen dialog interaktif untuk Lintas Pagi Toli Toli, dan kita membahas soal legislatif masihkah berpihak kepada rakyat. Nah, pada hari ini tepat di 16 Oktober diperingati sebagai Hari Parlemen Indonesia, dan setiap legislator di semua tingkatan diingatkan untuk memegang teguh perjuangan amanat rakyat dengan menjalankan peran-peran parlemen secara objektif kemudian berintegritas. Ini yang diminta oleh publik dalam opininya yang disampaikan melalui RRI pagi tadi yang kami rangkum dan kita akan diskusikan pada saat ini. Dan pendengar, untuk membahas terkait bagaimana kemudian kinerja dari parlemen legislatif masihkah berpihak kepada rakyat, ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Yang pertama saya perkenalkan, ada Bapak Dr. Abdul Rahman Taha, anggota DPD Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahman Taha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini, Pak. Makasih, Pak. Baik, kemudian kita bersama dengan Pak Mubarak, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Toli Toli, Muhammad Mubarak, yang juga sudah tersambung pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mubarak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita juga nanti akan bersama dengan pengamat komunikasi dari Universitas Bina Dharma Palembang. Kita coba membahas topik untuk hari ini. Tetapi mungkin saya akan mulai terlebih dahulu dengan Pak Mubarak. Dalam opini publik di RRI, Pak Mubarak, beberapa warga mengatakan, bahkan mayoritas begitu ya, mengatakan bahwa untuk saat ini kinerja dari parlemen, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah spesifik di Toli Toli ini masih biasa-biasa saja. Belum menunjukkan peran yang maksimal begitu. Bagaimana komentar Anda, Pak Mubarak? Iya, terima kasih Mbak. Saya sapa dulu Pak Abdul Rahman Taha. Assalamualaikum Pak Rahman Taha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mubarak, kita bersama juga dengan Pak Dr. Bastian, Dr. Bastian Jabir Patara, pengamat komunikasi politik dari Universitas Bina Dharma Palembang. Saya menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Bastian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman, Bastian. Pak Mubarak. Ya, Pak Mubarak, silakan. Ya, silakan Pak Mubarak. Waalaikumsalam Pak Bastian. Iya, jadi persoalan penilaian kinerja legislator ini kan Mbak agak subjektif kalau kita tanya ke orang per orang. Tapi pada dasarnya gini, persoalan biasa dan luar biasa ini kan tergantung penilaian masing-masing. Kalau dianggap biasa, memang tugas kita biasa-biasa saja. Tugas kita memperjuangkan aspirasi masyarakat, memperjuangkan kebutuhan masyarakat dan keinginan masyarakat. Apa fungsi DPRD? Hanya 3. Pengawasan, kemudian budgeting dalam rangka pembahasan anggaran atau APBD, kemudian ketiga pembuatan perda. Kalau kita di DPRD kabupaten, tidak bisa lebih dari itu. Berbeda dengan eksekutif, pasti luar biasa karena mereka adalah eksekutor, bupati dan wakil bupati. Nah, selama ini saya juga baru di DPRD baru 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, baru periode pertama juga. Alhamdulillah saya banyak mengetahui bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan satu hal Mbak, selaku legislator, saya sangat puas ketika saya bisa membantu masyarakat. Itu prinsip saya. Okay. Saya merasa berguna ketika saya bisa membantu mereka. Baik, Pak Mubarak, kalau tadi Anda sampaikan kalau masyarakat menilai biasa saja, ya memang tugas DPRD biasa begitu ya, hanya 3 hal yang kemudian dilakukan. Tetapi bagi masyarakat ini hal yang luar biasa begitu, Pak Mubarak, menjalankan fungsi pengawasan, budgeting atau fungsi anggaran, kemudian juga membuat peraturan-peraturan. Iya. Ya. Jadi rutinitas kami di DPRD itu sudah teragenda setiap tahunnya, terencana melalui agenda rapat-rapat badan musyawarah. Kalaupun ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendesak di luar agenda DPRD, itu dilakukan rapat dengar pendapat. Dan alhamdulillah selama 2 tahun di DPRD, kami selalu melakukan itu. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat, DPRD, baik pimpinan maupun anggota DPRD selalu mensahuti
apa yang menjadi keinginan-keinginan masyarakat. Salah satu fungsi kami kan atau agenda kami adalah melakukan penjaringan aspirasi melalui reses-reses. DPRD Kabupaten Toli dalam setahun Pak melakukan 3 kali reses. Yang pertama reses di bulan Januari itu menyerap aspirasi untuk tahun berikutnya. Misalnya kalau kita ingin menganggarkan 2022, itu kita resesnya di Januari untuk penetapan pokir-pokir untuk 2022. Nah, kemudian kita reses lagi di bulan Juni atau bulan Juli, itu menjaring aspirasi untuk kebutuhan di APBD perubahan. Nah, kemudian di reses yang ketiga bulan Desember, kami melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana. Itu agenda-agenda yang sudah kami lakukan. Kalau ada hal-hal yang luar biasa yang harus kami lakukan, itu ketika ada bencana mungkin kami harus proaktif untuk membantu. Hal seperti itu yang menurut saya harus luar biasa. Oke, itu merupakan hal yang sudah dilakukan menurut Anda begitu ya Pak Mubarak, bahwa kalaupun kemudian ada penilaian biasa saja itu adalah personal saja penilaian seperti itu. Tetapi Pak Mubarak ditahan dulu, saya mau ke Pak Dr. Abdul Rahman Taha dari anggota DPD RI. Kalau Pak Rahman Taha menilai untuk kemudian ada komentar publik bahwa kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat ini masih biasa-biasa saja. Kalau Pak Rahman Taha mau mengomentari ini, bagaimana komentar yang bisa diberikan terkait penilaian ini, Pak Abdul Rahman Taha? Terima kasih Mbak. Kalau saya bahwasanya penilaian itu kan datang kembali kepada masyarakat. Bahwasanya ada 3 fungsi daripada legislatif itu. Apa yang dikatakan tadi Pak Mubarak itu merupakan itulah tugas dan kewenangan daripada legislatif. Pertama adalah pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Kalau di kami adalah legislasi itu. Kalau mereka di daerah adalah pembuatan perda. Sama aja sebutannya sebenarnya. Kalau penilaian-penilaian ini bahwasanya begini Mbak. Melihat dari geopolitik yang ada hari ini, memang kinerja-kinerja daripada legislatif itu tidak menampakkan, karena apa yang saya katakan geopolitik tadi adalah merupakan sebuah koalisi. Ada sebuah koalisi pemerintahan yang harus betul-betul dijaga, tetapi keberpihakan kepada rakyat, fungsi daripada legislatif ini itu berjalan dengan semestinya. Hari ini bahwasanya kenapa tidak nampak apakah berpihak pada legislatif, masihkah berpihak kepada rakyat? Masih berpihak. Terbukti hari ini di DPR kami sendiri dan DPD itu ketika ada sebuah kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, kami tetap mengontrol dan mengawasi. Bahkan kami terkadang ya bertolak belakang. Hari ini terbukti. Cuman memang dari segi publik menilai bahwa menganggap ada sesuatu. Ya itu yang saya katakan tadi. Geopolitik inilah yang bagaimana menjaga. Tetapi saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di legislatif dalam hal ini parlemen. Kalau kami ini kan independen, Mbak. Artinya bisa dinilai lah antara 2 kamar ini yang berbeda. Tetapi ketika mengambil kebijakan, kami sama-sama duduk dan melihat bahwasanya memang kinerja-kinerja inilah tidak menampakkan, tetapi hati nurani kami, amanah rakyat, kami tidak pernah mengabaikan, tetap berjalan. Baiklah, tetapi Pak Rahman Taha, tidak mungkin misalnya ada penilaian, kita ambil contoh pagi tadi misalnya di RRI Toli-Toli kita membuka opini publik, hampir sebagian besar kemudian memberikan penilaian, termasuk yang di Buol, tokoh masyarakatnya juga menilai jangan sampai anggota dewan hanya ramai di media sosial, foto sana-sini, kemudian belum ada kinerja yang maksimal begitu, yang bisa diberikan. Penilaian seperti ini kan juga pasti ada faktornya. Kalau kemudian evaluasi secara internal misalnya di legislatif atau di parlemen, apa yang menyebabkan sampai kemudian ada penilaian-penilaian seperti ini? Pernahkah kemudian ini menjadi kajian begitu? Kok sekarang ini lebih banyak masyarakat yang misalnya menilai seperti itu begitu, Pak Rahman Taha? Artinya begini Mbak, penilaian-penilaian itu munculkan bahwasanya kelihatan daripada keterwakilan daripada dapil masing-masing. Jadi memang penilaian ini muncul daripada person anggota itu. Kalau memang niatnya dia betul-betul bekerja dan mau memperjuangkan, memperhatikan aspirasi, maka dari itu saya yakin penilaian itu tidak akan muncul. Penilaian ini muncul karena memang kinerja itu yang diawasi dari person itu sendiri.
Jadi kalau memang dia turun ke lapangan, melihat perkembangan yang ada di masyarakat dan muncul sebuah aspirasi keinginan dan dia membawa pada saat apa keinginan masyarakat, ya itu mendapat sebuah respon yang pasti positif. Tetapi kalau dia tidak pernah turun, dia mau ini saja seenak-enaknya. Bahkan ini terjadi hari ini, ingat loh, ada sebuah demo, ini reses fiktif di Goa. Kami memantau ini persoalan. Nah, inilah penilaian-penilaian ini yang membuat masyarakat menganggap bahwa ada sebuah kehilangan kepercayaan kepada anggota legislatif. Oke. Lagi-lagi kembali ke personnya. Jadi tanda kutip. Jadi bukan melihat dari penilaian secara keutuhan. Tetapi saya yakin bahwa teman-teman yang ada di daerah masih punya niat yang baik terhadap daripada masyarakat. Baik, tidak boleh digeneralisir begitu ya, bahwa semua yang duduk di parlemen kinerjanya buruk misalnya dalam tanda kutip, tetapi ini harus dilihat secara personal begitu ya. Apakah memang ketika duduk di parlemen menjalankan tugasnya dengan baik? Betul Mas, sepakat. Ya, Pak Rahman Taha ditahan dulu. Saya coba minta pendapat dari Pak Bastian Djabir Patara, Pak Dr. Bastian Djabir Patara, pengamat komunikasi politik Universitas Bina Dharma Palembang. Bagaimana Pak Dokter, kalau Pak Dokter bisa menanggapi begitu apa yang disampaikan tadi oleh anggota DPRD Toli-Toli, kemudian dari DPD RI Pak Abdul Rahman Taha. Ya, saya belum mendengarkan suaranya Pak Dokter. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Selamat buat Adinda Abdul Rahman Taha, ini alumni UMI hebat ini, S1, S2, S3. Jadi bangga punya kader HMI, masih muda tapi sudah cemerlang di pusat. Selamat kenal juga buat Pak Ahmad Takole ya. Pak Mubarak Pak. Pak Mubarak ya, sorry. Datanya kemarin Pak Ahmad Takole. Ya, oke, terkait dengan tugas legislator ya atau DPR. Ya tadi dijelaskan bahwa ada 3 poin legislasi, penganggaran, pengawasan. Menyerap aspirasi di masyarakat. Sebenarnya kalau legislasi ingin dianggap kinerja baik, reses itu adalah media yang paling baik. Cuman tadi saya perhatikan reses banyak difungsikan hanya untuk formalitas belaka, malah yang tadi disebutkan Pak Abdul Rahman Taha di Goa itu malah ada reses fiktif, yang penting anggarannya cair, tapi kegiatannya tidak ada. Kalau saya melihat komunikasi legislator, anggota dewan, mulai dari pusat sampai kabupaten, ada komunikasi yang tidak nyambung antara apa yang dilakukan oleh legislator dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan oleh legislator itu tidak sampai di masyarakat. Malah yang aneh, ada ya tadi kalau dibahasakan oknum atau persorangan dari anggota dewan, itu sangat lihai manajemen medianya. Jadi setiap aksi-aksinya itu sebenarnya kecil dan tidak terlalu berdampak, tapi bisa di-manage dengan baik sampai di masyarakat. Yang kasihan kalau misalnya anggota dewan yang kerjanya baik, tapi tidak punya kemampuan untuk bagaimana mengelola pesan, mengelola media, sehingga sampai di masyarakat, jadi image-nya jadi tidak baik. Jadi ada ketidakketemuan ya, atau komunikasi antara apa yang dilakukan oleh legislator dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita melihat kalau saya mengamati di media sosial atau di media mainstream, banyak ketidakpuasan masyarakat sebenarnya kepada anggota dewan. Apakah kepuasan itu karena memang kinerjanya tidak maksimal atau pekerjaan anggota dewan itu atau legislator itu tidak sampai ke masyarakat? Sementara demikian, Mbak.
Oke, baiklah. Tetapi Pak, saya tertarik dengan yang Bapak sampaikan tadi. Misalnya research begitu ya, turun ke lapangan. Ini hanya sebatas, tadi di opini publik juga ada yang mengatakan begitu, sebatas menggugurkan kewajiban, tidak ada kemudian goal yang menjadi target begitu ya, beberapa kali dilakukan hal itu. Kemudian soal studi banding, yang kemudian ada studi banding yang dilakukan, tetapi kemudian belum mampu untuk diterapkan misalnya di daerah-daerah di mana mewakili rakyat-rakyat yang ada di daerah tersebut. Nah, ini menjadi catatan juga kah bahwa hal ini sebenarnya perlu dievaluasi karena juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap para legislator ini, Pak Dr. Bastian? Iya, Mbak Santi. Jadi sebenarnya kalau merujuk dari parameter komunikator yang punya kredibilitas tinggi, menurut Aristoteles itu ada 3 hal. Pertama adalah goodwill, yang kedua adalah good sense, dan ketiga good moral karakter. Jadi kalau dari niat, pikiran, dan actionnya memang tidak baik, itu juga tidak akan sampai di masyarakat. Saya melihat misalnya studi banding itu memang tidak maksimal, tidak optimal. Contoh kasus misalnya yang kecil-kecil, studi banding anggota dewan itu ke Singapura itu langganan. Tapi dibawa ke Indonesia, itu implementasinya kurang. Misalnya jalan tol. Jalan tol itu di sana kan sudah tidak pakai portal. Jadi dia sudah ada di atas, mobil lewat, sudah ada aplikasinya di dalam mobil, tidak perlu lagi butuh orang, dan cepat, tidak membuat macet. Itu sederhana, bahwa mereka sebenarnya studi banding melihat perubahan itu, tapi tidak dibawa ke Indonesia. Dan banyak hal-hal lainnya, misalnya tentang turisme. Turisme kita itu Asia dikuasai oleh Malaysia. Padahal Malaysia itu hanya 1/10 Indonesia. Tapi apa yang ada di Indonesia, itu semua ada di cover di Malaysia misalnya. Nah, tadi reses. Reses sebenarnya alat yang sangat bagus untuk menilai pasar. Maksudnya kebutuhan masyarakat, itu kan kita bisa ketahui di pasar. Jadi action atau regulasi yang dibuat itu sesuai dengan pasar. Yang masalah kalau reses hanya jadi kegiatan formalitas, apalagi fiktif hanya untuk digelontorkan anggaran, maka ya apa yang dibutuhkan masyarakat tidak akan bisa dieksekusi oleh dewan atau legislator. Makanya ya butuh niat yang baik, pikirannya baik, dan perbuatannya baik. Okay. Kalau salah satunya tidak baik, tidak akan nyambung. Dan ini berpengaruh pastinya secara bertahap ke kepercayaan publik begitu ya. Publik tidak lagi merasa bahwa kemudian aspirasinya terwakili dan bisa mengandalkan. Kredibilitas komunikator yang betul, kredibilitas tersebut cacat, kepercayaan publik tidak akan muncul. Mungkin bisa dapat sesaat, tapi tidak akan. Baiklah, Pak Dokter ditahan dulu. Saya kemudian harus jeda terlebih dahulu. Pak Dr. Bastian, kemudian Pak Abdul Rahman Taha, juga Pak Mubarak. Kita nanti akan lanjutkan diskusi ini setelah jeda. Kita coba buka juga opini publik. Pendengar, kita bersama dengan perwakilan dari DPD RI, juga ada dari DPRD Toli-Toli, dan juga pengamat komunikasi politik. Silahkan Anda manfaatkan momen ini untuk menyampaikan aspirasi Anda di hari parlemen ini. Kira-kira evaluasi apa yang harus dilakukan begitu ya oleh wakil rakyat yang ada di parlemen. Silahkan nanti di 0852 4248 6001. Namun sebelumnya kita jeda terlebih dahulu. Pastikan tetap bersama kami. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Siaran kami juga didengarkan di Kabupaten Parigi Motong,
dan juga di Kabupaten Buol. Kami ajak Anda untuk bergabung. Silahkan menelpon kami di line interaktif 085242486001. Sampaikan aspirasi Anda untuk pagi ini. Kita bersama dengan sejumlah narasumber dari DPRD Toli-Toli, DPD RI, ada Bapak Abdurrahman Taha, Pak Mubarak tadi dari DPRD Toli-Toli. Kemudian kita bersama juga dengan Pak Dr. Bastian Jabir Patara, pengamat komunikasi politik dari Universitas Bina Dharma Palembang. Saya kemudian ke Pak Mubarak kembali. Pak Mubarak, kalau tadi disampaikan oleh Pak Bastian begitu ya, beberapa kegiatan misalnya seperti riset yang diharapkan ini bisa menampung aspirasi masyarakat, kemudian didorong bagaimana bisa diterapkan begitu ya, atau dilanjutkan ke eksekutif. Begitu pula dengan studi banding, diharapkan yang dipelajari di wilayah lain ini bisa diimplementasikan di daerah masing-masing dari anggota DPRD maupun juga di semua level ini bisa diterapkan. Nah, ini kemudian beberapa hal tidak dijalankan dengan maksimal sehingga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja dari parlemen. Ini bagaimana Anda berkomentar, Pak Mubarak? Ya, kalau dua hal yang kita bahas terkait dengan hasil reses dan juga hasil studi banding, ini sebenarnya sudah kita lakukan di DPRD. Yang pertama hasil reses. Hasil reses itu kan kita lakukan di forum OPD, pembahasan dengan eksekutif. Itu untuk menjaring semua aspirasi masyarakat, kemudian disinergikan dengan visi misi bupati dan wakil bupati. Artinya memang ada forum khusus yang diberikan untuk kita melakukan pembahasan itu untuk memperjuangkan ini loh keinginan masyarakat yang penting. Dia sampaikan kepada eksekutif. Dia harus di-cover di RKPD. Nah, itu satu hal yang sudah kita lakukan di DPRD, Mbak. Kemudian yang kedua, hasil studi banding. Hasil studi banding itu, Mbak, kadang-kadang apa yang kami dapatkan di daerah-daerah lain, hasil studi banding kami, ketika kami melakukan pembahasan anggaran di tingkat komisi, di tingkat badan anggaran, ada hal-hal yang kami anggap tidak penting dan tidak terlalu inovasi, kami akan coret, kami ganti dengan hal-hal kegiatan-kegiatan yang lebih punya daya saing ke depan. Misalnya Mbak ya, kemarin contoh di Dinas Lingkungan Hidup, kami di Komisi C lakukan studi banding itu ke daerah Gorontalo yang pernah kita wawancara di RRI. Itu terkait lampu jalan. Ketika kami rapat kerja dengan perhubungan, itu kami sampaikan bahwa di Disperkim seperti ini, kalau harus melakukan ini. Alhamdulillah Kepala Dinas Perhubungan welcome. Beliau menyahut dengan baik, beliau melakukan itu dan mulai merancang tentang desain lampu jalan kita di tahun 2022. Jadi sudah kami lakukan sebenarnya Mbak, sudah kami aplikasikan apa yang menjadi hasil-hasil kunjungan kami, baik secara di dalam daerah dalam bentuk reses maupun di luar daerah dalam bentuk studi banding. Seperti itu Mbak. Oke, baiklah. Tetapi Pak Mubarak, ini beberapa misalnya hasil studi banding, kita pernah mendengar ada studi banding soal walet dan lain sebagainya yang dilakukan, tetapi kemudian implementasinya belum maksimal. Ini biasanya kendala-kendalanya apa sehingga memunculkan opini publik bahwa untuk apa studi banding kalau kemudian ini tidak ada implementasi yang maksimal di daerah karena hanya akan merugikan uang rakyat saja untuk pergi misalnya belajar di daerah lain tapi tidak termanfaatkan ilmunya. Ya, kalau masalah walet, mungkin memang ini studi banding tentang walet dilakukan di periode sebelum saya, tapi begini. Apapun yang dilakukan studi banding oleh anggota DPRD pasti ada manfaatnya, Mbak. Terkait walet, kenapa sampai sekarang Perda walet belum bisa kami bahas dan kami selesaikan? Karena Perda RT RW kita itu belum disahkan, belum mendapatkan persetujuan dari kementerian dan lembaga di pusat. Saya selalu dorong, saya 2 kali sudah ke Kementerian ATR BPN untuk meminta kejelasan kapan Perda RT RW kita akan dibahas secara di tingkat kementerian dan lembaga. Karena tidak menunggu itu Mbak. Kalau itu RT RW sudah rampung, walet akan secara otomatis juga bisa kita bahas. Karena itu terkait zonasi. Artinya implementasinya sudah mau didorong untuk dilaksanakan, tapi masih terkendala dengan hal-hal lain begitu yang ada di lapangan begitu ya. Tapi saya mau minta tanggapan Pak Bastian. Pak Bastian, bagaimana Anda mengomentari soal yang disampaikan oleh Pak Mubarak tadi? Ya, terima kasih. Jadi lagi-lagi adalah tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya ada kinerja yang baik dari legislator, memang butuh media untuk mengkomunikasikan ke masyarakat supaya masyarakat juga tahu. Jadi ada dua fungsi memang yang legislator harus miliki agar
dianggap berkinerja baik oleh masyarakat. Pertama adalah memang ya harus action sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, apapun yang dikerjakan untuk masyarakat itu harus disampaikan masyarakat. Banyak media yang bisa digunakan sekarang murah dan meriah tentang strateginya saja, supaya masyarakat juga tahu, oh yang mewakili saya ini ternyata memang dia melakukan seperti ini, seperti keinginan saya. Kalau tadi misalnya tentang wallet, ya ternyata ada step-step yang dilakukan untuk melaksanakan hasil kegiatan ini, tapi kan itu tidak dikomunikasikan. Makanya walaupun bekerja baik, tapi kalau tidak dikomunikasikan juga sangkaan orang juga tidak baik. Kita butuh sanggaan yang baik agar masyarakat juga bisa percaya, karena salah satu cara untuk menyampaikan kalau dia dipercaya, salah satu cara dipercaya adalah bagaimana memformulasikan bahwa pesan-pesan kegiatan kita itu sampai juga dengan baik. Terima kasih, Pak. Baiklah, Pak Abdul Rahman Taha, ini menjadi catatan bahwa bisa saja sebenarnya kinerja dari legislatif di masing-masing level begitu ya, ini berjalan baik. Tetapi komunikasinya kemudian tidak dibangun dengan baik sehingga publik merasa bahwa tidak ada nih hal-hal yang sudah terjadi dan sudah dilaksanakan begitu, Pak Abdul Rahman. Gimana komentarnya? Jadi kalau saya begini, Mbak, kembali kepada apa yang ada di program daripada kelembagaan legislatif ini memang sudah tertata seperti reses, kunjungan, kalau kami kunjungan bahkan studi banding ke luar negeri, apa yang dikatakan oleh tadi Pak Dr. Bastian. Jadi memang ada asas manfaat yang harus kita petik, termasuk tadi bagaimana jalan tol yang semestinya sudah tidak ada palang. Itu memang harus diaplikasikan, jadi itulah kegunaannya. Dari sisi positif asas manfaat ini harus ada. Saya mau kembali kepada judul lagi tadi yang mengatakan bahwa apakah legislatif hari ini masih berpihak. Jadi begini, Mbak, kalau geopolitik secara nasional, saya bukan menyinggung pada tataran daripada DPRD, kabupaten, kota, provinsi. Ini pada level atas. Kenapa ada penilaian ini muncul oleh masyarakat? Karena memang geopolitik inilah yang koalisi ini yang menjaga. Sehingga hari ini nampak dengan masa pandemi pun ada pertanyaan-pertanyaan selalu. Saya setiap reses saya turun. Saya tidak pernah tidak turun. Saya selalu turun dan membagi waktu. Waktu itu saya bagi. Ya ini nanti masanya kabupaten ini, kabupaten ini. Hari ini saya akan bertolak ke Bangkep Balut. Ini semua menampung aspirasi, saya mendengarkan. Walaupun ingat DPD punya keterbatasan sebuah kewenangan, tapi kewenangan dengan isu ini yang saya kembangkan, isu daerah menjadi sebuah isu nasional, ini kan sangat mempengaruhi stabilitas daripada geopolitik nasional yang ada hari ini. Dan yang ada nampak hari ini, baik dari segi media maupun mainstream secara global, secara nasional, itu DPD. Hari ini kenapa dianggap DPR itu banyak yang calling down, banyak yang menunduk dan tidak banyak mengeluarkan sekarang hari ini komentar. Karena sisi lain tadi yang saya katakan, koalisi inilah yang harus dijaga. Dalam hal ini eksekutif yang menjalankan sebuah pemerintahan. Kenapa muncul penilaian ini sampai tingkat ke bawah? Itu kembali kepada person lagi dan partai itu, koalisi yang Baiklah, tetapi yang jadinya nanti bukan kepentingan rakyat lagi yang menjadi pertimbangan begitu, tetapi kepentingan misalnya koalisi dan lain sebagainya. Apakah seperti itu atau bagaimana, Pak Abdurrahman Taha? Ya memang itu yang terjadi hari ini, Mbak. Saya tidak munafikkan diri. Saya sebagai orang yang independen dan melihat itu yang terjadi di teman-teman yang kamar sebelah. Artinya yang kakak kami lah, kalau kami mengistilahkan. Artinya hari ini memang yang nampak adalah kami. Tetapi ketika mengambil kebijakan, hati nurani daripada teman-teman senior kami yang ada di DPR, ini masih memiliki hati nurani. Cuman terkungkung dengan situasi dan kondisi hari ini. Ketika mau menyampaikan sebuah aspirasi itu tidak bisa.
Jujur loh, ini saya terbuka. Baik, Saya artinya menjawab sebenarnya apa yang sudah menjadi pertanyaan publik. Masihkah sebenarnya berpihak kepada kami begitu ya, kalau dalam situasi seperti ini? Atau kalau kemudian sekarang ini mulai tidak berpihak, bagaimana nih di momen hari parlemen ini bisa menjadi evaluasi bahwa duduk di parlemen itu sebenarnya bukan untuk kepentingan kelompok dan lain-lain, tetapi memang ini amanah rakyat begitu yang harus dijalankan, Pak Abdul Rahman. Ya, gini Mbak. Kalau berbicara daripada sebuah sistem geopolitik hari ini sudah nyata. Bahwasannya kan tidak ini bukan rahasia umum lagi, Mbak. Kami jujur, saya membahas tingkat nasional ini, bukan tingkat daerah. Saya membahas tingkat nasional. Bahwasanya memang di parlemen itu adalah sebuah kepentingan partai yang hadir, bukan kepentingan rakyat. Saya buka-bukaan ini, saya orang independen. Nggak ada urusan hari ini. Walaupun saya pernah menjadi sebuah kader partai. Oke. Baiklah, saya minta ditahan di situ dulu Pak Abdurrahman Taha. Anda mengakui bahwa ini kepentingan tertentu begitu yang kemudian diusung. Saya mau minta pendapat Pak Dr. Bastian. Kalau kemudian ada statement seperti ini, Pak Dr. Bastian, ini pastinya juga bisa sedikit membuat masyarakat kecewa dan membenarkan topik yang kita bahas pagi ini. Ini bagaimana kalau Anda mengamatinya dari aspek politik dan lain-lain, Pak Bastian? Kebetulan waktu lagi ngambil program doktor bersama Mas Pramono Anung, beliau itu meneliti terkait motivasi orang menjadi anggota dewan. Dan salah satu yang mengerikan, ternyata budget yang dikeluarkan rata-rata dari hasil risetnya tersebut itu habis sekitar 3 miliar. Dan hitungan-hitungannya gajinya kurang lebih 50 juta. Jadi selama 60 bulan kerja itu kembali modal. Kalau tidak makan, tidak beli pakaian, tidak jalan, baru kemudian modal. Itu cerita dari riset tersebut. Jadi memang sumber dari anggota dewan juga ini perlu dikaji secara undang-undang. Kalau dari hasil rekomendasi disertasi Mas Pram tersebut, yang paling diharapkan untuk jadi anggota dewan itu dari aktivis dan akademisi. Itu dari hasil riset tersebut. Jadi yang jadi masalah sekarang ini kepentingan yang banyak main, pengusaha yang banyak jadi anggota dewan. Okay. Karena regulasi kita untuk menjadi legislator sekarang tidak bisa kalau tidak punya modal. Ada yang jadi pada saat mereka masuk itu memang motivasinya berbeda. Tadi kalau di Rahman Taha, saya sebenarnya surprise gitu. Karena dari diskusi teman-teman saya di Dewan juga, seperti yang itu untuk bersikap. Karena kasus kemarin Pak Taha yang Omnibus Law. Ada teman yang masuk tim karena dia kritis di dalam itu didepak. Oke. Ya, Omnibus Law Pak Taha. Itu didepak keluar. Oke, baik. Jadi memang tadi yang dibilang Pak Taha itu untuk menyuarakan suara rakyat agak sulit. Baiklah. Kalau ingin melakukan tabrak tembak memang. Baik. Jadi kalau kita butuh untuk bersikeras, ya kita yang jadi tumbal. Oke, baiklah. Jadi memang sistem kita ini mesti diperbaiki. Siap. Untuk merekrut anggota legislatif ini memang perlu regulasi yang baru. Baiklah, Pak Bastian, saya harus tahan dulu. Saya mau minta pendapat lain. Kita bersama dengan Pak Zainal Daud, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau Pak Abdul Rahman Taha tadi mengatakan ya kita harus akui begitu ya bahwa sekarang kepentingan rakyat itu sudah bukan menjadi prioritas lagi begitu. Ada kepentingan lain dan yang memiliki idealisme juga agak sedikit susah untuk menyuarakan kepentingan rakyat karena ada banyak hal yang harus dihadapi. Setujukah Pak Zainal Daud dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk hal seperti ini, Pak Zainal, atau punya pendapat lain? Silakan Pak Zainal. Ya, suaranya belum didengarkan, Pak Zainal Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Zainal Daud. Mungkin punya pendapat lain nih yang ingin disampaikan pagi ini. Mohon maaf, ini saya belum dengar. Saya baru tiba dari bandara, ini baru di rumah, buang air besar, baru
tadi anak saya yang aktifkan ini. Baiklah. Jadi saya belum paham persoalan. Baik, Pak Zainal, kita bicara soal legislatif, masihkah berpihak kepada rakyat begitu ya, Pak Zainal Daud. Kemudian pendapat Pak Abdurrahman Taha, kita tidak bisa menafikan bahwa sekarang ini banyak ada beberapa kepentingan, termasuk kepentingan partai dan lain-lain begitu di dalam parlemen, yang juga agak sedikit susah. Kalau kata Pak Bastian, ketika bersuara vokal memperjuangkan hak rakyat, bisa saja keluar dari sistem yang ada begitu, jadi harus tabrak tembok. Kalau Anda sependapatkah dengan hal seperti ini, atau bagaimana Pak Zainal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara saya yang sebagai narasumber pada pagi hari ini. Ya, saya kira saya sependapat saja bahwa memang kita di legislatif ini serba salah sebenarnya. Di sisi lain bahwa apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi betul dan benar. Kemudian juga di sisi lain bahwa daerah luas cakupan kita ini sangat besar. Sehingga tidak mungkin dalam satu waktu itu orang datang ke sini semua. Sehingga ada prinsip bahwa umpamanya saya datang, wilayah saya Kabupaten Buol Toli, Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli. Saya kemungkinan tahun ini saya hanya fokus pada wilayah Dampak Selatan. Sehingga orang di kecamatan lain itu mengeluh, kok anggota DPR tidak turun. Yang sebenarnya, karena memang kita ini kan, yang sebenarnya kita berpihak kepada rakyat. Banyak hal-hal yang kita perjuangkan untuk kepentingan rakyat di parlemen, cuma kan tidak terekspos. Oke. Soalnya kan tidak terekspos semua, itu masalahnya. Baik, Pak Zainal, saya mohon izin terlebih dahulu, bisakah diturunkan sedikit kameranya, Pak, supaya bisa ditonton dengan maksimal begitu ya, oleh masyarakat yang mendengarkan RRI, juga menyaksikan melalui RRI.net. Ya, kemudian Pak Zainal Daud, Anda mengakui bahwa belum semuanya bisa dijangkau dan kita sebenarnya sudah memperjuangkan hak rakyat begitu ya, tetapi mungkin tidak terekspos. Tetapi Pak Zainal, kalau menurut Anda sendiri kesulitannya di mana gitu Pak? Kalau kemudian sekarang opini publik, parlemen ini belum memberikan keberpihakan yang besar begitu kepada kepentingan rakyat. Kalau menurut Anda kesulitannya di mana? Samakah seperti Pak Abdurrahman Taha bahwa sebenarnya ada person-person yang memperjuangkan itu, cuman kesulitan begitu untuk kemudian bisa gol dengan perjuangan-perjuangannya? Saya kira itu salah satu di antaranya. Tetapi sebenarnya kita di parlemen sudah memperjuangkan, hanya persoalannya tidak terekspos. Karena selain kedalamannya luas, daerah pemilihan kita ini kan luas. Yang besar penduduknya banyak. Saya saja umpamanya saya wakili kurang lebih 200.000 lebih jumlah penduduk antara Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli. Yang saya datangi si A, belum tentu si B tahu, belum tentu si D tahu. Sehingga si D mengatakan, Pak Zainal tidak pernah turun. Padahal saya sering turun di sini. Di bagian ini persoalannya memang kan. Sehingga sebenarnya kita kalau tahu bahwa kita saja ini, saya terus terang saja, kami dari 6 orang dari Dapil Kabupaten Buol itu sudah memperjuangkan semua kepentingan rakyat. Cuma kan persoalannya tidak terekspos. Baik, tetapi bukan hanya terekspos saja Pak Zainal Daud. Biasanya masyarakat juga menilai dari apa yang mereka rasakan begitu, Pak Zainal Daud. Tidak hanya mengekspos misalnya ada kegiatan ini, riset ini di sini, studi banding di mana, tetapi juga apa yang mereka rasakan begitu dari perjuangan-perjuangan itu. Nah, tadi ada tokoh dari masyarakat Buol yang mengatakan kinerja dari legislator yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya spesifik di Buol misalnya, ini biasa-biasa saja begitu, belum ada hal yang luar biasa yang kemudian bisa dilakukan. Ya, persoalan rasa memang itu beda-beda. Ya mungkin dia merasa bahwa kepentingan tidak terakomodir, tapi kan kita di sini adalah untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Ya kita di anggota DPRD ini bukan hanya memperjuangkan kepentingan pribadi, tapi kepentingan secara umum. Mungkin ada yang bersuara karena apa? Karena ada kepentingan yang tidak terpenuhi. Maka disitulah dia merasa bahwa itu anggota DPRD belum mengakomodir kepentingan rakyat. Tapi kami merasa bahwa kami sudah berbuat semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Cuma yang untuk memuaskan orang ini kan tidak bisa dirasa itu memuaskan orang. Ada yang terpuaskan dan tidak merasa. Yang tidak merasa tidak itu seperti itu yang tersentuh. Tapi sebenarnya kami 6 orang dari anggota DPRD, mewakili Kabupaten Buol Provinsi itu sudah merasa berbuat untuk kepentingan rakyat masyarakat. Cuma memang kami merasa bahwa belum seluruhnya kami ingin memuaskan kepentingan masyarakat Kabupaten Buol, Kabupaten Toli. Baiklah Pak Zainal Daud, ditahan dulu. Saya kemudian ke Pak Mubarak sebelum mengakhiri diskusi dengan Pak Mubarak ya. Saya minta statement akhir dari Pak Mubarak terlebih dahulu. Silakan Pak Mubarak, apa yang ingin Anda sampaikan sebelum kita akhiri diskusi dengan Pak Mubarak begitu? Terkait dengan pernyataan tadi ada Pak Abdurrahman Taha, kemudian Pak Bastian, dan terakhir dari Pak Zainal Daud.
Ya, mungkin ini terakhir Mbak ya. Karena ini momennya kita ketemu sama anggota parlemen dari pusat, kemudian ada Pak Zainal Daud dari provinsi, ada Pak Bastian dari Bina Dharma. Yang pertama, saya ingin meminta langsung kepada Pak Zainal Daud, sesuai dengan janji beliau pada saat kita di RRI beberapa bulan lalu, karena ini Pak, apabila perubahan mungkin sudah selesai di provinsi, jangan lupa bentornya yang pernah dijanji ke DLH. Itu perjuangan kita yang kita sangat berharap itu bisa membantu peningkatan pelayanan kebersihan di Kabupaten Toli-Toli. Untuk setiap anggota DPR provinsi, 6 orang, kalau bisa 1 orang 2 bentor lah. Kemudian Pak Zainal Daud juga saya mohon, karena kita di Sungai Lemba dan Sungai Tuele sangat membutuhkan kewenangan provinsi yang merupakan wilayah sungai. Jadi mohon mungkin di APBD 2022 diperjuangkanlah sungai-sungai kita ini untuk ditangani. Kemudian untuk Pak Abdurrahman Taha mungkin Pak, saya minta barangkali sering-seringlah turun ke Toli-Toli juga, karena memang Bapak ini besar suaranya Toli-Toli kemarin, paling besar kalau tidak salah Toli-Toli. Baik kami juga bisa di DPRD bisa bersilaturahmi dengan Bapak, sangat bangga punya seorang legislator di DPD RI yang cukup energik, yang sangat baik dan sangat populer di masyarakat. Sebagai statement terakhir Mbak, jadilah matahari selalu memberi, matahari selalu menyinari, matahari tak pernah ingkar janji. Selagi ada matahari, pasti ada harapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan pastinya Pak Mubarak, masyarakat di Toli-Toli khususnya yang dimana juga memilih begitu ya Pak Mubarak untuk duduk di parlemen, berharap Pak Mubarak selalu bisa menjadi matahari untuk rakyat di Toli-Toli. Seperti itu ya Pak Mubarak, tetap semangat. Insya Allah Mbak. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bicara di RRI. Terima kasih. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya akan lanjutkan diskusi ini bersama dengan Pak Rahman Taha, kemudian Pak Zainal Daud, bagaimana kolaborasi yang perlu dibangun begitu ya. Kalau tadi Pak Mubarak mengatakan ini dari DPRD Toli-Toli misalnya sudah memperjuangkan, tetapi dari provinsi juga harus ikut, kemudian juga dari DPD RI juga perlu juga turun begitu ke wilayah yang ada di daerah termasuk Toli-Toli. Nah, saya juga dapat informasi Pak Bastian harus mengakhiri diskusi untuk pagi ini begitu ya, karena ada kegiatan lain. Saya minta statement akhir dari Pak Bastian. Silakan Pak Bastian. Ya, makasih. Statement akhirnya saya kutip dari kata-katanya anak hebat Abdurrahman Taha. Masya Allah. Walaupun kebohongan itu berlari secepat kilat, suatu waktu akan dikalahkan oleh kebenaran. Itu yang dibutuhkan oleh anggota dewan sebenarnya. Orang-orang yang punya kredibilitas tinggi, kalau itu yang kita miliki, Tuhan bersama kita. Terima kasih. Salam kenal, Pak Taha. Terima kasih. Masya Allah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bastian Jabir Patara, Pak Dr. Bastian Jabir Patara dari Universitas Bina Dharma, Palembang. Semoga kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu, karena hari ini Bapak punya banyak kegiatan ya. Siap, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, di sesi akhir nanti saya akan lebih dalam lagi berbincang bersama dengan Pak Zainal Daud, kemudian Pak Abdurrahman Taha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bastian. Kemudian nanti juga saya akan buka sesi bagi Anda untuk bergabung bersama kami. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Kapan kita seharusnya cuci tangan? Setiap kali tangan kita kotor, setelah mengetik, memegang uang, atau memegang binatang, berkebun, dan lain-lain. Setelah membasuh BAB bayi atau anak. Setelah buang air besar, sebelum menyusui bayi, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan, dan setelah makan. Ingat, tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Waspada virus corona. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19 dengan cara makan makanan bergizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan, rajin olahraga dan istirahat cukup, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gunakan masker bila batuk, atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam.
Minum air putih 8 gelas per hari. Makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa berdoa. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, dan Anda sudah bisa menggunakan ya di 0852 4248 6001, sekali lagi 0852 4248 6001, silakan sampaikan opini Anda pagi ini, kita bicara soal legislatif, masihkah berpihak kepada rakyat. Saya kemudian melanjutkan diskusi bersama dengan Pak Abdul Rahman Taha, anggota DPD RI. Pak Rahman Taha, silakan. Anda tadi juga bisa mengomentari ya apa yang disampaikan oleh Pak Zainal Daud yang mengatakan bahwa sebenarnya sudah berbuat kita begitu ya, tetapi informasinya yang belum sampai ke publik. Jadi agak sedikit ini ya, kalau Pak Zainal Daud mengakui bahwa sekarang ini masih berpihak begitu kepada rakyat dan memperjuangkan hak-hak rakyat untuk yang di provinsi. Ya, terima kasih Mbak. Kalau saya memang menilai bahwa niat dari teman-teman ini memang masih punya hati nurani dan memperhatikan. Dan memang fungsi dan tugas daripada anggota DPRD itu memang amanah rakyat yang dijalankan. Bukan sebuah amanah partai. Saya yakin dan percaya begitu luasnya memang wilayah apa yang dikatakan oleh Pak Zainal Daud. Memang dari desa ke desa ini kan tidak semua orang harus tahu turun. Seperti saya ini, saya kan diam-diam turun. Tidak pernah mempublikasikan, biarkan rakyat menilai. Biarkan rakyat menilai, dan memang saya setiap reses dari niat memang untuk kepentingan sebuah rakyat, daerah yang hadir. Jadi saya memang tidak pernah melihat bahwa ini teman-teman tidak punya niat. Mereka bekerja, kalau bekerja ya mereka sudah bekerja dan melakukan. Dan berbicara maksimal, mereka lebih maksimal. Cuma memang belum terekspos, dan memang semua aspirasi itu kan ditampung. Tidak semuanya hari ini dengan menerima aspirasi itu langsung dieksekusi, enggak. Ini kan ada sebuah mekanisme yang harus dijalani daripada aspirasi ditampung. Kan begitu, agenda-agenda ada. Belum lagi pembukaan masa sidang, baru penyampaian hasil reses. Setiap komisi mereka baru itu nanti menyampaikan aspirasi. Dan di situ dimasukkan lagi program apa, dan memang ada sebuah filter yang harus dilakukan, yang mana prioritas diutamakan dan mana prioritas yang di tengah dan berakhir. Itu jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lihat. Jadi jangan menihilkan daripada sebuah kinerja daripada anggota DPR parlemen hari ini, Mbak. Jadi mereka tetap bekerja. Oke, baiklah. Baiklah Pak Rahman Taha, ini menurut Anda tinggal bagaimana kemudian meramu begitu komunikasi. Nah, kalau kemudian kita sudah sepakat nih bahwa tidak semua publik mungkin tahu apa yang sudah dikerjakan oleh legislator di parlemen. Nah, strategi komunikasinya bagaimana yang harus diperkuat begitu supaya tidak menimbulkan opini-opini yang membuat masyarakat krisis kepercayaan dengan parlemen kita begitu. Kan sekarang ini kalau kata Pak Bastian ada banyak hal yang bisa digunakan untuk mensosialisasikan kinerja dari anggota DPRD misalnya, DPD maupun juga DPR RI begitu ya, yang bisa dimanfaatkan. Ya, kalau saya memanfaatkan dengan adanya hari ini kan begitu luar biasanya yang namanya IT. Jadi kalau saya itu Mbak, memang masyarakat tahu setiap reses, bahkan setiap kunjungan dapil saya melakukan sesuatu yang namanya kerja sosial. Media inilah yang saya gunakan. Media sosial, saya menyampaikan, bahkan setiap saat saya rapat dengar pendapat, rapat kerja bersama kementerian terkait dengan mitra kerja saya menyampaikan secara update sehingga masyarakat mengetahui apa yang telah saya lakukan, apa yang saya sampaikan, aspirasi selama saya reses, saya menyampaikan kepada kementerian yang terkait sehingga masyarakat mengetahui. Itulah yang saya lakukan. Sebenarnya kembali kepada person masing-masing. Kalau Anda ingin panjang, ingin mendapatkan sebuah amanah,
ingin mendapatkan sebuah kepercayaan. Lakukan kinerja-kinerja ini dengan baik. Dan amanah itu harus dijalankan. Jadi saya kalau melihat bahwa memang kembali ke person kita, Mbak. Memang media hari ini itu memang tidak terpublikasi. Dan memang begitu wilayah kita yang sangat luas dan sangat luar biasa. Tetapi ya media inilah, seperti Pak Mastian, dia mengutip sepunya bahasa tadi. Itu kan contoh daripada sebuah media yang dia mengikuti media saya. Berarti saya menangkap tadi beliau ini mengikuti media saya. Karena bahasa kutipan tadi itu ada di mainstream media sosial saya. Jadi begitu. Jadi ini bisa dimanfaatkan sebenarnya ya, bukan alasan untuk kemudian sosialisasi yang minim sehingga rakyat tidak tahu, tapi ini menjadi semacam mendorong semangat dari anggota dewan untuk memanfaatkan IT yang saat ini untuk bisa mensosialisasikan apa yang mereka kerjakan. Tetapi Pak Rahman, kemudian di bagian akhir tadi disampaikan oleh Pak Mubarak bahwa ya harus juga merata begitu Pak. Misalnya toli-toli dari DPD RI juga perlu turun karena di sini juga konstituen dari misalnya Pak Rahman Taha begitu ya, sehingga aspirasi-aspirasi yang ada di toli-toli juga bisa diperjuangkan. Jadi sama diperlakukan begitu. Ya, jadi begini Mbak, saya kan memetakan setiap reses saya setahun 5 kali. Ini bagian Luwuk lagi. Kemarin saya sudah melakukan reses di toli-toli. Itu kenapa saya selalu diundang RRI Toli-Toli? Karena persoalan bansos kemarin. Saya kan ributi persoalan bansos yang ada di Toli-Toli kemarin. Maka dari itu saat saya reses, saya menampung aspirasi ini. Dan saya mengawal dan melakukan sebuah fungsi pengawasan kelembagaan saya. Dan secara konstitusional, amanah yang diberikan saya lakukan dan saya kerjakan. Ini agenda saya adalah kebagian daripada Luwuk. Insya Allah mungkin akhir Desember kami resis kembali, mungkin masuk agenda ke toli-toli lagi. Baiklah, Pak Rahman. Kemudian di bagian akhir apa kemudian yang perlu menjadi bahan evaluasi? Hari ini kan hari parlemen begitu. Kita tidak ingin ada lagi kemudian masyarakat atau banyak masyarakat yang kemudian bersikap apatis, kemudian meragukan kinerja dari parlemen, legislator yang ada begitu ya. Kita berharap parlemen ini atau legislator ini mendapat dukungan penuh dan dipercaya oleh masyarakat sebagai perwakilan mereka begitu. Nah, ini apa yang menjadi bahan evaluasi menurut Anda di hari ini? Kalau saya evaluasi hari ini adalah bagaimana menghilangkan sebuah stigma dalam tanda kutip secara nasional, bukan saya secara anggota DPRD Kabupaten Kota Provinsi Sindang, tapi secara nasional, secara global, geopolitik, menghilangkan stigma bahwa di parlemen hari ini adalah betul-betul ketika saat terpilih merupakan keterwakilan rakyat, bukan sebuah kepentingan partai, bukan kebijakan yang dilahirkan adalah keputusan-keputusan ketua umum partai, tetapi memutuskan sebuah amanah rakyat, hati nurani, menghilangkan stigma itu. Yang hari ini penilaian masyarakat, apakah legislatif masih berpihak kepada rakyat? Hari ini saya jujur dan lantang menyampaikan kepada senior-senior saya yang ada di PR, mari kita menyampaikan amanah rakyat hari ini dengan sebenar-benarnya. Jangan hanya persoalan sebuah koalisi mengawal pemerintahan yang ada. Ketika kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat, maka kita harus tampil dan hadir. Saya sebagai seorang anggota DPD yang tidak punya kepentingan, yang tidak punya fraksi, hari ini menyampaikan dengan hati tulus dan ikhlas bahwa Anda harus hadir betul-betul atas nama rakyat, bukan atas nama partai. Baiklah. Terima kasih. Baiklah, saya kemudian ke Pak Zainal Daud. Bagaimana Pak Zainal Daud menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman Taha? Hadir bukan atas nama partai begitu ya, tetapi atas nama rakyat di parlemen. Saya belum mendengarkan suaranya Pak Zainal, mohon dihidupkan terlebih dahulu. Itulah bahasa seorang DPD ya, yang tidak berpartai. Beda lagi kalau bahasanya orang partai. Itu bahasanya orang partai. Jadi Pak, perlu dipahami bahwa orang berbahasa itu apa yang dia katakan latar belakangnya apa.
Ya itulah kalau bahas seorang netral seperti itu. Tapi kan kami yang di parlemen, DPR itu adalah mewakili partai-partai yang didorong oleh partai dipilih oleh masyarakat, ya kami lah ini. Nah tadi saya menanggapi, tadi ada usulan dari Pak Mubarak bahwa pernah saya katakan di RRI ini bahwa saya akan mengadakan banter untuk apa? Untuk Lingkungan hidup untuk ya. Pengangkat sampah ya. Nah, tapi sampai hari ini, sampai detik ini selesai pembahasan perubahan itu tidak ada proposal, ini uang negara, Pak. Ini bukan uang pribadi saya. Uang pribadi saya katakan hari ini silakan bantu ini, oke saya bantu. No problem. Tapi ini uangnya daerah. Uangnya daerah itu ada mekanismenya. Kalau tidak ada proposal, tidak ada permintaan, dibuat apa? Sampai hari ini apa yang saya bahasakan kemarin di RRI harus tidak lanjuti oleh OPD yang bersangkutan di Kabupaten Toli. Tapi hari ini yang untuk tahun 2022 itu ada, itu permintaan dari Kecamatan Toli Utara. Itu ada. Ya tapi ini yang untuk perubahan apa yang saya bahasakan kemarin di RRI itu memang tidak ada. Karena kenapa? Karena tidak ada usulan. Baik, ini menjawab dari apa yang disampaikan oleh Pak Mubarak ya. Tapi kita kembali ke topik Pak Zainal Daud. Nah, ini hari parlemen Pak Zainal Daud. Kalau Anda mengatakan bahasa DPD RI memang seperti itu karena tidak ada latar belakang partai. Tapi beda lagi kalau bahasanya orang partai. Apakah bisa disampaikan begini bahwa bahasa orang partai ya kita juga harus mempertimbangkan kepentingan partai. Begitukah Pak Zainal Daud? Ya, memang kita ini kan dilema juga saya katakan ya. Ya kita tidak bisa berbohong, kita dilema juga. Di sisi lain kita harus mengakomodir kepentingan partai, di sisi lain kita harus mengakomodir kepentingan masyarakat. Tapi harus kita sebagai anggota DPR pintar-pintar harus memadukan ini. Artinya yang apa diamanahkan oleh partai apa untuk kepentingan masyarakat. Kami 6 orang terus saja, kami 6 orang ini sampai siang malam kami memikirkan rakyat kabupaten masyarakat Toli. Kami bekerja keras. Pokir kami ini adalah kami semua untukkan kepada kepentingan masyarakat. Kemarin saya bertepatan di Pansus RPJMD yang menjadi pernyataannya Pak Mubarak tentang Sungai Tuele itu saya sudah masukkan di RPJMD Gubernur. Kami sudah masukkan, kemarin tidak masuk di rancangan, tapi kami paksakan masukkan itu karena itu adalah kewenangan provinsi. Tapi memang ada berbagai macam hal yang persoalan di sana, itu persoalan ganti rugi yang harus ditanggulangi oleh kabupaten, tapi sampai sekarang juga belum ada. Baiklah, Pak Zainal, kalau tadi kita sudah di sesi akhir begitu ya. Pak Zainal tadi mengatakan kita serba salah juga begitu, harus kita akui bahwa serba salah. Nah, tetapi kan niat awalnya begitu, mengapa kemudian parlemen ini ada begitu Pak? Ya, karena memang parlemen ini dikhususkan untuk bagaimana menyuarakan keinginan rakyat sebagai perwakilan begitu. Kalau kemudian harus memilih kepentingan partai dengan kepentingan rakyat. Nah, ini mana yang harus dipilih, Pak? Kalau kata Pak Rahman Taha kan tadi ya sekarang ini harus diakui bahwa sudah bukan kepentingan rakyat lagi yang banyak, tapi kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi insya Allah kami 6 ruang ini akan memadukan antara kepentingan partai, kepentingan rakyat menjadi kepentingan masyarakat. Baiklah. Kepentingan masyarakat kebutuhan. Jadi kami tidak melihat bahwa ini kepentingan partai dan masyarakat tidak. Tapi kepentingan partai pun kalau tidak berpihak kepada masyarakat kami protes. Dan kepentingan partai begitu masyarakat. Jadi dua-duanya ini harus kita sebagai anggota DPR yang mewakili partai, ya memang betul kami di partai harus pintar-pintar mengakui bahwa apa kepentingan partai juga kepentingan masyarakat. Baiklah, jadi saya mau ke Pak Abdurrahman Taha, ini masih ada sisa. Bolehkah seperti itu Pak Rahman Taha menurut Anda? Diberikan jalan beriringan, kepentingan partai dengan kepentingan rakyat. Jadi begini Mbak, apa yang saya katakan dari sejak awal tadi saya berbicara, bahwa memang kepentingan partai dan kepentingan rakyat memang seiring sejalan sebenarnya. Jadi memang di sisi lain adalah memang DPR RI itulah keterwakilan daripada partai-partai. Itu. Kalau DPD memang independen. Saya berbicara netral apa adanya. Secara nasional saya merasakan. Tidak usah itu Mbak. Saya mau buka sebenarnya ini. Tetapi Pak Rahman, sebelum dibuka saya ingin tanyakan. Tunggu. Iya. Oke, silakan. Silakan Pak Rahman. Semua fraksi yang ada ketika rapat komisi itu terkungkung, tapi saat masuk di MPR semua lepas berbicara. Kemerdekaan kebebasan itu ada di MPR. Anggota DPR ini ngomong ke kami ini satu rumah. Tapi di saat di DPR
itu terkungkung, hidungnya dicongok, nggak bisa ngomong. Baiklah, baiklah. Tahu ini. Artinya kesimpulannya bagaimana nih Pak, supaya kita bisa memastikan bahwa kalau kemudian harus disuruh memilih, maka legislator itu tidak boleh memilih kepentingan lain, tetapi kepentingan rakyatlah yang utama. Seperti tujuan kenapa parlemen ini dibentuk begitu Pak Rahman. Mbak, saya terus sedikit Mbak. Ya silakan Pak Zainal. Yang dimaksud dengan kepentingan rakyat, kepentingan yang mana? Apakah kepentingan pribadi atau kepentingan umum? Ya, kami biasa diprotes karena apa? Karena ada masyarakat protes kami karena apa? Karena kepentingan pribadinya tidak terpenuhi. Tapi kami ini kan berjuang untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli. Jadi bukan kepentingan individu, hanya perlu pertegas. Yang mana yang harus diperjuangkan? Kepentingan pribadi masyarakat itu sendiri atau kepentingan umum? Ini harus perjelas, Pak. Baiklah, artinya kepentingan umum dong ya. Siapa suara terbanyak, negara kita demokrasi, berarti suara terbanyak ini yang kemudian perlu diperjuangkan. Pak Rahman Taha, Pak Zainal Daud, kita semakin seru di bagian akhir, tetapi tentu kita dibatasi juga oleh waktu. Saya ingin ke Pak Zainal Daud. Pak Zainal Daud, yang terakhir, apa yang ingin disampaikan Pak? Ke warga Toli-Toli, Buol, dan Parimo. Hari parlemen hari ini menjadi bahan evaluasi juga, atau momen evaluasi begitu. Kita mau mengevaluasi begitu Pak. Apa yang mau dilakukan ke depan? Saya juga mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli apabila masih ada hal-hal janji-janji politik saya. Kami 6 orang anggota DPRD belum terpenuhi, kami mohon maaf. Karena memang sangat keterbatasan, baik keterbatasan anggaran maupun keterbatasan kebijaksanaan yang kami ambil di DPRD. Sekali lagi saya mohon maaf, insya Allah nanti kami masih ada kurang lebih 2 tahun lagi, atau lebih lagi, insya Allah. Apa yang belum terpenuhi kami akan tutupi nanti. Tapi insya Allah lah, bahwa kami berdiri di sini adalah untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Terima kasih Pak. Baiklah, saya ke Pak Abdurrahman Taha, singkat silakan Pak, mau disampaikan apa kepada masyarakat Parigi Mautong, kemudian Toli-Toli dan Buol yang mendengarkan RRI pagi ini? Bahwasanya saya hanya ingin menyampaikan, manfaatkan saya, karena saya adalah keterwakilan Anda ada di pusat. Jadi para bupati, mohon, jangankan sebelum saya duduk sudah berbuat untuk daerah ini. Apalagi saya sudah duduk. Apa yang disampaikan kanda saya, Zainal Daud, itu benar semua Mbak. Jadi dia bekerja memang betul-betul bekerja. Saya yakin dan percaya. Beliau dan teman-teman yang lain masih punya hati nurani ketimbang untuk kepentingan partai. Saya yakin dan percaya itu. Memang keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran, wilayah, dan menampung aspirasi hari ini bukan semudah itu. Ada sebuah mekanisme. Jadi bukan hanya hari ini menyampaikan kami butuh sebuah tong sampah. Itu ada mekanisme. Baik. Karena ini pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara. Jadi terima kasih Mbak. Satu statement saya, manfaatkan saya karena saya berada keterwakilan di pusat. Jadi, terima kasih. Artinya rakyat di Toli-Toli, Buol, dan Parimo manfaatkan legislator kita begitu, Pak Zainal Daud, Pak Rahman Taha, Pak Mubarak, dan seluruhnya begitu ya, untuk kemudian memperjuangkan aspirasi dari masyarakat yang ada di seluruh Sulawesi Tengah, misalnya untuk yang jangkauan RRI, Parimo, dan Buol, Toli-Toli, silahkan dimanfaatkan, sampaikan aspirasinya. Dan kalau topik kita hari ini, legislatif, masihkah berpihak kepada rakyat? Masyarakat bisa menyimpulkan dari diskusi yang kita hadirkan pagi ini ya, Pak Rahman Taha, kemudian juga Pak Zainal Daud. Ya, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi RRI untuk pagi hari ini, Pak Rahman Taha, kemudian Pak Zainal Daud, juga sebelumnya ada Pak Wastian dan Pak Mubarak. Juga untuk Anda pendengar, terima kasih sudah menyimak siaran kami. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susantia Kataba menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.